Mama sabar ya. Aku tetap berusaha untuk kebahagiaan Mama. Pak Idai sama Ibu Kokom. Ibu Kokom. Ya. Tadi pada saat nyanyi, ibu yang paling semangat banget. Emang Bapak deg-degan? Deg-degan. Oke, ini datangnya dari mana? Dari Cikarang. 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 Wow, udah sering nonton acara ini? Iya. Sering. Iya, yang paling sering Ibu. orang tua sih ibu. Ibu saya. Oh, orang tua. Hampir tiap malam nontonin. Iya. Oh iya dong, harus selalu nonton MNC TV. Betul. Iya. Usia pernikahan Bapak sama Ibu berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Anak ada berapa? 1. Nah, yang daftarin ke sini siapa? Aku. Waktu Ibu ngajakin Bapak untuk ikutan dangdut 24 karat, Bapak kenapa langsung mau? Semoga aja ada rezeki gitu Iya. buat membantu ekonomi keluarga. Sehubungan kan saya tidak bekerja. Oke. Awalnya ketemu sama Bapak itu di mana? Pernikahan temen. Akhirnya Bapak minta kenalan. Ya akhirnya dipanggil udah sini kenalan gitu. Iya, Nah, terus dikenalin dah. dianterin pulang. Saya anterin pulang. Nah, terus pas perjalanan di motor itu ngobrolnya apa? Ya udah punya pacar apa belum? Udah kerja apa gimana? Terus gercep ditanya udah punya pacar belum? Nah, Ibu pada saat itu lagi punya pacar apa enggak? Ngakunya jomblo. Ngakunya jomblo berarti punya pacar dong. Iya sih. Iya sih, aduh. Wow. Ketahuan. Nah setelah itu besoknya saya langsung SMS kan waktu itu zamannya SMS. Iya. Mau nggak jadi istri saya? Saya bilangnya gitu, bukan pacar lagi, istri. Pak, Besoknya. Langsung. bentar. Satu hari ketemu, Bapak langsung ngomong mau nggak jadi istri saya gitu? Iya. Wow, Ibu langsung jawab apa? Aku pertama jawab mikir, terus kata dia nggak usah mikir, sholat dulu aja katanya, sholat apa istiqoroh. Nah udah dapat berapa 1 hari, aku bilang ya udah oke, kita jalanin Oh, hingga saat ini. oke. Dari jadian terus ke proses nikah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Pada saat Ibu ngomong iya, Ibu udah tahu belum profesi Bapak bekerja? Belum. Ibu bisa tahu pekerjaan Bapak sehari-hari itu kapan? Pas dia ngajak jalan. Setelah dia menyatakan iya mau, langsung antar malam mau nggak ikut ke Bandung? Ngapain? Jalan-jalan. Naik apa? Dia bilang naik mobil. Oh ya udah kalau naik mobil gitu. Saya nunggu di sini ya. Ini udah di depan kata dia gitu. Mobilnya yang mana? Ini di depan nggak ada mobil. Dia bilang truk doang. Iya emang saya supir truk. Oh, pakai truk. Terus Mbak gimana reaksinya? Berasa ketipu juga kayaknya. Dia pikir ya mobil mewah Iya, gitu dikira kan. mobil pribadi gitu ya kan, mobil mewah gitu. Pas lihat, hah, truk, ya udahlah. Karena udah tanggung jalan kan, pulang ke rumah jauh. Jadi jalan kita sampai ke Bandung. Ke Bandung? Iya. Jalannya bener ke Bandung. Iya. Tapi nggak ke wisata. Enggak. Diajak ke Lembang Dia kan supir truk pengiriman barang ya kan. Pengiriman barang, jadi pas nyampe itu ya udah, jadi saya kondekturnya. Kayak laporan ke pos sapam, ke security, bongkar barang juga. Ngebantuin gitu? Iya. Kenapa Ibu langsung mau? Ya gimana ya, karena ketulusan itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat gitu. Oh, sweet. Udah cinta berarti ya. Coba, sosok yang seperti apa sih Bu, Pak Ida ini? Dia itu orang yang bertanggung jawab, yang rela bersusah payah gitu ya untuk nyenengin istrinya, walaupun kita masih ala kadarnya ya. Ini adalah ungkapan hati dari Ibu Kokom yang mengagumi suaminya karena ketulusan cinta. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk istri tercinta? Terima kasih buat istriku tersayang, istriku tercinta. Walaupun baru hari ini saya mengucapkan kata-kata seperti itu. Mungkin baru hari ini saya bilang ke dia sayang.
Mungkin baru hari ini saya bilang ke dia cinta, sebelumnya saya nggak pernah bilang kata cinta, kata sayang. Tapi saya hanya berusaha mewujudkannya aja. Bagaimana caranya agar dia hidup bahagia. Tapi hal demikian mungkin terlalu sulit buat saya. Jadi ya terima kasih atas pengertiannya, selalu mendampingi saya. Malam hari ini perjalanan 12 tahun pernikahan mereka, baru di panggung ini Bapak kembali mengungkapkan rasa cintanya dan kasih sayangnya terhadap istri. Seperti yang tadi Bapak bisa kasih tahu, sekarang Bapak sedang tidak bekerja. Iya. Berarti hidup hanya bertiga aja? Aku sama ibu. Ada sama ibu. ibu sama adik. Jadi selama suami tidak bekerja, saya ditanggung sama ibu sama adik. Kita tuh sehari-hari masih menumpang. Ibu saya selalu support kayak untuk bekal anak saya sekolah, makan kita juga. Ya tapi kadang-kadang sih aku juga bantuin, kadang aku juga ngojek gitu kan. Jadi ibu bantuin ngojek? Iya, saya kadang-kadang kalau ada yang manggil anterin yuk ke sini gitu, ya kan. Berarti Bapak sekarang apa? Untuk kegiatannya, terus usaha Bapak untuk bisa menafkahi keluarga? Saya sepakat sama istri, saya mau pergi ke Jepang. Jadi untuk merubah hidup lebih Jadi baik. pekerja migran aja di Jepang. Saya sudah kesana kesini mondar-mandir nyari pekerjaan, nggak dapet. Iya, karena batasan usia. Oke. Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi tenaga imigran di Jepang. Iya. Iya, saya nyari kerjaan di sini udah sulit. Sedangkan saya punya istri, punya anak, saya punya tanggungan keluarga. Untuk menjadi imigran itu ada namanya pelatihan kan? Iya, Itu ada biaya atau enggak? ada. Boleh nyicil 1 bulan 1 juta. Sekarang udah jatuh ke bulan ketiga, namun belum terbayar cicilan ketiga. Oke, dan Bapak tetap bertekad mau pergi ke sana. Mungkin suatu keharusan buat saya untuk kerja ke luar negeri untuk ekonomi yang lebih baik. Sebagai laki-laki, kepala keluarga, pasti ada saatnya dikala gak ingin air mata Bapak diketahui oleh istri. Iya betul. Depan dia itu saya harus layaknya seorang laki-laki. Dia nggak pernah menunjukkan kesedihan dia nggak pernah mengeluh. Dia lapar, dia nggak pernah mengeluh. Yang namanya hari ini masak apa, dia nggak pernah. Makan kok cuma gini doang, nggak pernah. Kalau kita berbicara tentang diam dan menangis, mungkin ibu jarang melihat Bapak menangis. Tapi mungkin dari acara ini ibu bisa melihat bagaimana beratnya pundak Bapak. Saya yakin sekali dengan terpaksa Bapak mau tidak mau harus mengambil sikap berani bekerja ke luar negeri. Iya. Karena Bapak sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan Bapak masih tetap ingin menjadi ayah dan juga suami bertanggung jawab. Betul. Mungkin tetangga banyak yang bilang, nanti kamu kan ditinggal kontraknya minimal 5 tahun. Nanti kalau ini gimana, cowok tergoda cewek lain segala macam di sini juga. Kalaupun istri saya di sini di Indonesia ini ada yang mau dan dia senang, saya ikhlas. Kenapa Saya Bapak? rela. Karena dia harus bahagia dengan kehidupannya. Saya mungkin gagal membahagiakan dia. Tapi kalau memang dia masih milik saya, dia pasti menunggu saya. Pak, berbicara dari hati ke hati untuk sama ibu. Sampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk ibu dan belum pernah kalimat Bapak atau mulut Bapak mengucapkan secara langsung. Silakan ditatap ibunya, Pak. Mama, mungkin
sampai sekarang ini ayah belum bisa ngebagiin mama. Mama sabar ya. Aku tetap berusaha untuk kebahagiaan mama. Juga anak-anak, insya Allah di masa yang akan datang kita akan jauh lebih baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih udah jadi lelaki baik. Pesan yang sangat dalam yang disampaikan oleh Bapak. Kalau yang saya lihat dari ungkapan Bapak sendiri adalah di mana beban yang sangat berat tidak pernah dia berani sampaikan. Ini mungkin semua yang sedang menyaksikan kita malam hari ini bisa melihat bagaimana Pak Idai berusaha kuat walaupun sebenarnya tidak. Berusaha tersenyum walaupun sebenarnya dia susah sekali tersenyum. Karena dia ingin membahagiakan keluarganya, apapun dia lakukan. Walaupun itu di luar dari keinginannya, mau tidak mau, apapun itu demi kebahagiaan. Seorang suami yang tulus, ayah yang sangat baik. Semangat untuk semua para pejuang untuk keluarganya di luar sana. Pak, mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Ibu Kokom, Pak Idai. Untuk anak tercinta, apa yang ingin Ibu Kokom sampaikan? Deidara, Dek, kamu sabar ya. Jika keinginanmu selama ini belum pernah terturuti oleh mama sama ayah, kamu sabar ya. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang, ayah dan mama bisa mewujudkan apa yang diinginkan Dede. Amin, amin. Adek, maafin ayah karena ayah masih proses berjuang. Jaga mama kalau bapak nanti sudah kerja. Dek, sabar ya. Nanti kamu ulangan pasti ikut ulangan. Bayarannya kita lunasin. Amin. Nek, nanti kalau bapak ada duit, kamu harus sekolah yang tinggi. Harus jadi orang yang cerdas. Jangan seperti bapak. Kamu kan kalau pengen apa-apa bilangnya, Mama beliin aku sepeda dong. Sabar. Mama mah sabar-sabar terus. Orang-orang mah anaknya minta dibeliin sepeda langsung beli sepeda. Ibu, Pak maaf aku potong. Jadi anak ibu sama bapak pengen sepeda. Iya. Nanti aku yang beliin ya. Wow. Terima kasih kamu. Terima kasih Wika. Terima kasih Kak. Harapan ibu dan bapak mengikut ya untuk ikut acara ini apa? Untuk anak sama buat bayaran itu saya komitmen awal mau ke Jepang. Iya. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam keberuntungan Amin. buat bapak dan ibu. Amin. Ya. Amin. Jadi ibu kesini berdua aja. Bertiga sama Sama- mama. Halo ibu. Halo Bapak Ruben. Iya, ibu doain ya bu ya. Iya. Mudah-mudahan malam hari ini mereka bisa membawa pulang uang banyak. Amin. Ya. Ada yang ingin ibu sampaikan bu? Doanya untuk mereka nih, anak ibu nih yang lagi berjuang. Ya minta biar didoain biar dia sukses buat biaya anaknya sekolah. Ibu terima kasih banyak. Amin. Oke.